Shalom, apa kabar kita semua? Saya harap kita semua dalam kondisi yang baik. Kita bersyukur dan terus berdoa supaya pandemi ini segera berlalu. Ya, kita berdoa untuk vaksin-vaksin yang sudah ada, yang sudah dipakai juga. Bahkan kita yang masih menunggu, saya mau ingatkan, ayo kita semua mari divaksin ya. Apapun kabar-kabar hoax, itu tolong kabar-kabar apapun tolong diperiksa dulu kebenarannya. Ya, karena di media sosial itu ada tempat di mana kita mengetahui apakah kabar ini benar atau tidak, ya. Ya, banyak orang yang sebenarnya berusaha menciptakan ketakutan itu membuat kabar-kabar, baik itu melalui mungkin video, baik itu ya video yang dipotong-potong, ambil sana, ambil sini, ambil sana, ambil sini, lalu seakan-akan semuanya nyambung. Nah, begitu. Ya, apalagi orang-orang yang berusaha mengkaitkan itu dengan lambang 666. Ya, tolong. Kita semua jadi orang yang cerdas, ya. Jadi orang yang cerdas. Karena banyak orang yang sebenarnya dia tidak mengerti, itu bisa. Atau juga ada orang yang memang benar-benar jahat hatinya. Jadi dia berusaha membuat kita tidak aman. Padahal apa yang diberikan itu adalah sesuatu yang aman. Ya, baru-baru juga saya melihat di berita adanya ya dampak daripada vaksin. Ya kan? Meskipun sebenarnya dampaknya itu bukan sesuatu yang berbahaya, tidak, ya, tidak. Tetapi kan yang seperti itu biasanya ya kalau orang yang hatinya nggak benar, pikirannya tidak benar, waduh itu akan berusaha diolah itu supaya banyak orang semakin bingung. Ya, percayalah vaksin yang ada sekarang itu adalah vaksin yang amannya semua itu. Cuma kalau kita pun sudah divaksin, ya jangan langsung merasa kebal. Karena itu ada aturan mainnya, makanya pelajari dulu gitu loh. Ya, sekian lama nanti, ya itu dia sedang membentuk katanya, sedang membentuk kekebalan tubuh. Bukan begitu divaksin, ya langsung kebal. Nah, langsung keluar pun nggak pakai masker. Ya suka-suka aja hidup, nggak mau taat protokol, ya tetap kena saudara. Bahkan mungkinan pun bisa tetap meninggal. Nah, jadi semua ada aturan mainnya. Ya, ada aturan mainnya. Kita makan obat saja, kan kita lihat dulu aturan pakainya. Mana ada orang makan obat hajar saja. Ya mabok lah. Oyong dia kan. Nah, begitu juga dengan vaksin ini saya lihat. Saya tonton berita begitu. Ya dokter itu menjelaskan seperti itu gitu. Karena ada berita-berita setelah ini kena begini, jadi begini. Apalagi ya apa-apa dikaitkan wah berarti berbahaya itu vaksin. Padahal sebenarnya bukan berbahaya, cuma kita kadang nggak apa ya tidak melihat aturannya gitu loh. Nah, kita menganggap ini sesuatu yang berbahaya padahal sebenarnya tidak. Hanya karena kita tidak tahu saja bagaimana sebenarnya kinerja daripada vaksin itu ya. Hari ini saya mau membagikan satu kebenaran firman Tuhan kepada setiap kita supaya kita setiap hari kita senantiasa hidup di dalam takut akan Tuhan. Ya, kita senantiasa hidup di dalam integritas. Kita senantiasa hidup berkarakter ilahi. Ya, kita senantiasa hidup di dalam kebenaran. Ya, jangan kita merasa saudaraku, kalau kita sudah Kristen, sudah melayani, ya, waduh udah pasti aman lah. Saya mau bikin dosa, ya itu biasa itu. Yesus kan sudah mati di kayu salib. Dia mati bagi dosa-dosa kita sekali untuk selama-lamanya. Menebus semua dosa-dosa kita. Bahkan ada yang memberi pengertian seluruh dosa kita yang mau kita kerjakan pun ke depan itu sudah semua itu dihapus. Jadi seolah-olah, ya maaf ya, seolah-olah kita mau bikin dosa bagaimanapun ke depannya, aman-aman aja hidupnya. Ya, hati-hati loh, hati-hati. Karena ketika saya baca Alkitab, ya tidak seperti itu. Apalagi ketika ayat-ayat itu dicomot saja,
Nah, tanpa melihat konteksnya, tanpa melihat secara keseluruhan ayat itu berbicara apa, meskipun yang dicomot itu ada di dalam ayat, ada di dalam perikop itu, tapi kalau kita nggak baca secara keseluruhan, maka kita akan keliru memahaminya. Saya baca Alkitab, saya baca, sebenarnya tidak seperti itu. Makanya saya secara pribadi pun melihat paham yang berkata sekali selamat, tetap selamat. Waduh, saya tidak percaya dengan itu. Itu sangat menyesatkan. Ya. Karena paham itu akan membuat kita begini ya, sebagai orang-orang Kristen. Tidak bertanggung jawab untuk hidup dalam kekudusan. Tidak mau bertanggung jawab, tidak mau melakukan yang namanya hidup dalam kebenaran. Kita melayani, tapi bikin dosa ya santai-santai aja. Nggak apa-apa kok, nanti kan gampang. Apalagi sekarang kan gampang ya, kita merasa ya Tuhan ampuni ya, ampun. Aku salah Tuhan, dah. Gitu. Jadi minta ampun itu bukan karena muncul diakibatkan kesadaran akan dosa dan mau berhenti, tidak. Tapi sebenarnya hanya sekedar ya ngomong aja lah. Ampuni ya Tuhan, dah, selesai. Dan itu kita sudah anggap udah diampuni Tuhan, dia kan besar kasihnya pada kita. Nah ini saudara ya, kita akan belajar dari satu kebenaran firman Tuhan yang saya dapatkan kemarin waktu kami sedang mezbah keluarga, dan ada satu kalimat itu yang membuat saya, aduh Tuhan, ternyata kami sepanjang hidup ini harus hidup di dalam kekudusan. Tidak ada kata tidak bisa, harus berusaha. Ya, sebab ayat itu juga memperingatkan ya bangsa Israel di masa para rasul, masa di mana Alkitab itu ditulis. Masa di mana bahkan sebelum itu tertulis. Karena kan kejadiannya dulu baru tertulis, kan begitu. Itu menjadi satu peringatan. Ya, hari ini kita akan belajar itu supaya kita setiap hari ini hidupnya ya saya nggak katakan kita sempurna langsung, tidak. Tapi kita harus berjuang untuk sempurna. Berjuang untuk sama seperti Kristus. Itu kita harus berjuang loh. Jangan apa yang nggak benar terus begitu saja tapi merasa aman. Nah, ini yang bahaya. Ini bahaya sekali loh, sangat berbahaya. Mari kita lihat ya, hari ini saya mengambil satu tema itu semua diketahuinya. Ya, diketahuinya, N-nya besar. Diketahui oleh Tuhan maksudnya. Semua hal Tuhan tahu. Ya, kita buka dulu di dalam Ibrani 4 ayat yang ke-13. Ya, di dalam Ibrani 4 ayat yang ke-13. Baik, saya bacakan buat kita semua. Ibrani 4 ayat yang ke-13. Firman Tuhan mencatat, dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Ya, ini konteksnya di sini adalah tentang hari perhentian Allah. Nanti saudara kalau baca di dalam Ibrani pasal yang ketiga, tentang binasa karena murtad. Ya, ini kan merupakan sambungan ini. Pasal 3 dan pasal 4 itu kan terus kesinambungannya. Ya, di mana di sini si penulis yang diyakini adalah Paulus yang menuliskan surat kepada orang-orang yang ada di Ibrani, jemaat yang ada di Ibrani. Ya, supaya mereka mengetahui bahwa segala sesuatu di bumi ini tidak ada yang bisa kita sembunyikan dari Tuhan. Demikian juga ini berlaku bagi kehidupan kita sampai sekarang. Karena di ayat-ayat sebelumnya di pasal 4 ini, itu juga mencatat bahwa hal itu belum ditiadakan. Ada satu tempat perhentian, yaitu surga itu. Ya, di mana kita akan merasakan damai sejahtera di sana. Ada satu tempat perhentian yang Allah sediakan. Dulu bagi orang Israel, di sini diingatkan, mereka yang dijanjikan saja, mereka tidak menerima. Kita tahu di dalam perjanjian lama, bahwa bangsa Israel itu banyak mati di padang gurun. Tidak boleh masuk ke tanah Kanaan. Ya, itu adalah tempat perhentian bagi mereka dulu.
Tapi tempat perhentian bagi setiap kita adalah surga itu. Kalau kita mau masuk surga, Tuhan tetap ingatkan kepada kita. Ayat yang ke-13 yang saya bacakan tadi, tidak ada suatu makhluk pun ya yang dapat apa? Yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Enggak ada. Artinya di sini perbuatan kita, ya, langkah kehidupan kita, tidak ada yang bisa kita sembunyikan dari Tuhan. Tidak ada. Meskipun manusia tidak tahu, jangan berpikir kalau tidak ada yang tahu. Nah, ini nanti yang tidak benar itu begitu. Kita merasa tidak ada yang tahu manusia, sehingga tidak adalah yang tahu. Ayat ini dengan jelas mencatat dan mengingatkan kita semua yang hidup di zaman anugerah ini. Ini juga berlaku bagi orang di zaman anugerah. Karena sebenarnya pernyataan ini juga dinyatakan kepada orang-orang hidup di zaman anugerah. Kita ini kan hanya kelanjutan dari zaman anugerah itu. Sebab mereka juga adalah orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus, sama seperti kita, nggak ada bedanya. Yesus juga mati bagi mereka, nggak ada bedanya. Jangan kita berpikir apa yang tertulis di Alkitab ini berbeda zamannya dengan zaman kita. Itu sangat keliru sekali itu. Bagi saya itu sangat keliru. Sama, kita ini hanya kelanjutannya. Hanya kelanjutannya. Jadi marilah setiap kita menyadari hal ini, bahwa segala sesuatu itu dilihat Tuhan, diketahui oleh Dia. Saudara yang dikasih Tuhan, di dalam terjemahan sederhana Indonesia, saya suka bahasanya begini. Mereka menerjemahkannya begini. Ya, Ibrani 4 ayat 13, dan ingatlah, tidak ada makhluk yang bisa menyembunyikan diri dari Allah. Tidak ada. Siapapun dia. Bahkan semua isi hati kita terbuka di hadapannya. Ini yang saya suka. Nah, kalau dalam terjemahan baru dikatakan segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Tuhan. Tapi dalam terjemahan sederhana Indonesia, hati. Ya, dia tertuju juga kepada hati. Berarti bukan hanya sesuatu yang kelihatan yang Tuhan tahu, tetapi yang di dalam hati pun Tuhan tahu. Nah, makanya kita harus hidup hati-hati. Sebab apa? Yang kepadanya kita harus, ya, harus, pakai kata harus, memberikan pertanggungan jawab. Kita akan memberikan pertanggungan jawab kepada Tuhan. Atas apa? Segala perbuatan kita. Yang ada di hati, itu pun Tuhan tahu loh, benar dan tidaknya. Bukankah segala perbuatan itu, kebanyakan itu berasal dari hati. Ketika kita jahat sama orang, sebenarnya hati kita jahat. Sudah ada rancangan sebenarnya di dalam sini. Meskipun kita kelihatannya bagus sama orang lain, tapi hati-hati. Kalau hati kita ternyata jahat di mata Tuhan, itu juga akan Tuhan perhitungkan dalam hidup kita. Saudara yang dikasih Tuhan, saya tidak mengancam kita. Tidak. Ya, karena ini kata Alkitab. Alkitab yang bicara. Tuhan yang berbicara melalui hamba-hambanya. Untuk diingatkan kepada setiap kita juga. Sekali lagi saya katakan, kita dengan para rasul, itu sama-sama berada di zaman anugerah. Kita hanya kelanjutannya. Jadi jangan merasa berbeda. Tidak ada bedanya. Mereka masih berada di zaman yang belum modern ya. Kita di zaman yang sudah modern sekali. Itu aja. Tapi kalau dibilang zaman anugerah, ya mereka pun di zaman anugerah. Semua di zaman anugerah hidupnya. Beda dengan orang-orang di zaman perjanjian lama. Ya. Ayo, saudara yang dikasih Tuhan. Pada akhirnya kita semua akan mempertanggungjawabkan segala langkah hidup kita selama di bumi. Makanya hati-hatilah kita selama hidup. Hati-hati. Perkataan kita, rencana kita, hati kita, pikiran kita, semuanya, mata kita. Hati-hati loh. Hati-hati. Kita akan mempertanggungjawabkan itu semuanya. Akan mempertanggungjawabkan itu. Saya tidak mengancam. Ya, hari ini saya akan memberikan kepada kita contoh-contoh di dalam Alkitab.
yang bagi kita mungkin manusia itu aman. Ya kenapa? Karena kita merasa nggak ada manusia yang tahu. Ya, artinya nggak ada orang lain yang tahu. Kalaupun kita bergosip ria gitu dengan beberapa orang, ya kan hanya ini aja yang tahu. Dan ini kan udah satu hati gitu loh. Yang lain kan nggak tahu, orang yang mau kita jatuhkan kan nggak tahunya dia. Si A kan nggak tahu. Nah, lalu kita merasa aman gitu. Dengan kelompok kita pun kita merasa aman. Oh, hati-hati loh. Ya, hati-hati. Contoh-contoh nih di dalam Alkitab sesuatu yang bagi manusia aman, namun Tuhan dengan jelas mengetahuinya. Tuhan dengan jelas melihat itu semuanya, meski tidak ada manusia yang melihat. Tapi Tuhan melihat itu. Nah, yang pertama contohnya adalah Daud. Yang berusaha dia menyembunyikan perbuatannya. Ya toh? Waktu rancangannya untuk membunuh salah satu dia punya panglima karena dia sudah berjinah dengan istrinya. Dia sudah berusaha juga supaya bagaimana menutupi aibnya dia dengan si Batseba. Ternyata si suami daripada Batseba tidak tidur dengan dia malam hari itu. Karena saking mabuknya. Sehingga dia bikin rencana pembunuhan akhirnya. Nah, seolah-olah tidak ada yang tahu, tidak ada yang melihat rencana itu. Waktu penempatan daripada suami Batseba itu nggak ada yang tahu. Batseba pun tidak dikasih tahu. Tetapi Nabi Nathan datang mengingatkan dia, memberitahu kesalahannya. Ini salah satu bukti bahwa Tuhan melihat segala sesuatu, meskipun manusia tidak melihat. Lalu yang kedua, kita lihat Ananias dan Safira hanya berdua di dalam rumah. Yuk jual ini, nanti kita bilang aja harganya sekian. Nah, kan cuma berdua dia. Petrus nggak di situ. Tapi kita lihat waktu dia ketemu Petrus. Petrus tanya, benarkah sekian? Oh iya, betul. Dua-duanya menjawab begitu tuh. Walaupun satu-satu ditanya. Yang satu dulu datang, nanti kemudian yang satu lagi datang. Ditanya pertanyaan yang sama dan dua-duanya sepakat untuk berbohong. Lalu Petrus bilang apa? Kenapa kamu mendustai Roh Kudus? Tuh. Ya, nggak ada loh. Petrus nggak di situ. Petrus di situ juga berbicara seperti itu bukan karena Petrus tahu, tapi karena Roh Kudus bicara kepada Petrus. Artinya di situ kan Tuhan tahu rencana daripada Ananias dan Safira. Ini suatu yang kelihatan langsung kan. Tuhan ada di situ. Tidak ada manusia yang tahu, tapi Tuhan tahu. Yang ketiga, waktu Herodes itu berencana membunuh Yesus melalui dia mencari jalan itu melalui orang-orang Majus kan begitu. Ayo pergi kalian ke sana ya. Nanti kasih tahu kalau kalian pulang nanti kemari, kasih tahu ya di mana letaknya supaya saya datang ke sana untuk menyembah dia. Padahal kan sebenarnya tujuan dia untuk membunuh Yesus. Tapi kita bisa lihat Allah tahu itu sehingga sebelum orang Majus itu pulang, Allah datang dalam mimpi dan memberitahukan kepada orang-orang Majus supaya tidak pulang kembali kepada Herodes. Sehingga mereka pulang melalui jalan lain. Nah, itu tandanya Tuhan lihat semuanya. Ya, tidak ada manusia yang tahu, bahkan orang Majus saja tidak mengerti bahwa sebenarnya perkataan daripada Herodes itu adalah satu ancaman besar buat Yesus sebenarnya. Nah, lalu yang berikutnya lagi, kita lihat di dalam Matius 7 ayat 21 sampai 23. Hamba-hamba Tuhan, para pendeta yang berkata, bukankah kami sudah begini, sudah begitu. Nah, kita lihat ayat yang ke-23. Aku tidak pernah mengenal kamu, nyahlah kamu pembuat kejahatan. Loh, pelayan loh. Ya, pelayan loh. Tapi Tuhan bilang apa? Kamu pembuat kejahatan, berarti itu realitanya dong. Berarti Tuhan lihat dong itu. Nggak ada yang tersembunyi ya. Nggak ada yang tersembunyi, saudara. Kita silakan aja melayani. Tuhan nggak terlalu pusing dengan itu. Silakan jadi pelayan. Silakan melayani di sana, melayani di sini. Silakan. Bikin KKR, nggak ada yang salah itu semuanya. Apa yang dikerjakan oleh para hamba-hamba Tuhan ini nggak ada yang salah.
Yang salah adalah Tuhan melihat kehidupan mereka sehari-hari. Dan itu yang membuat Tuhan berkata, kamu pembuat kejahatan. Ya, kita bisa terlihat benar di hadapan orang, tapi Tuhan tahu sebenarnya kita manusia yang busuk, sebenarnya kita manusia yang jahat. Tuhan tahu. Makanya semua itu diketahui oleh Tuhan. Ya, jangan main-main, saudaraku. Jangan main-main. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ada satu sistem Allah yang saya lihat dia menghargai, ya. Menurut saya Tuhan itu menghargai yang namanya kehendak bebas. Kita tahu bahwa ketika Allah itu menciptakan Adam, membuat Hawa, menciptakan manusia, Tuhan tetap memberikan yang namanya kehendak bebas. Ya, Tuhan tidak menciptakan manusia itu seperti robot, tidak, tapi di dalam kehendak bebas. Jadi untuk hidup benar ataupun tidak hidup di dalam kebenaran, itu keputusan mereka. Bukan Allah, tapi keputusan daripada kita manusia. Saudara yang dikasih Tuhan, Allah tetap memberikan kehendak bebas kepada kita, di mana kita memutuskan apa yang mau kita lakukan tanpa dicegahnya. Dan juga sudah dia ingatkan pun, tapi dia tetap menghargai keputusan kita. Ya, dia tetap tidak melanggar yang namanya kehendak bebas kita. Contoh-contoh di dalam Alkitab, ya, yang bisa kita lihat di mana Tuhan memperingatkan dulu. Ya, kalau kita saudara baca di dalam Kejadian 4 ayat 6 sampai yang ke-7, sebelum Kain membunuh Habel, Tuhan sudah katakan, "Hei Kain, kenapa hatimu muram? Kenapa mukamu muram? Hatimu jahat." Nah, ya. Bukankah seharusnya kamu bersuka cita, tapi buat hati-hatilah, karena dosa sudah mengintip. Sudah diingatkan loh. Betul? Nanti saudara silakan baca. Sudah diingatkan oleh Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Dia bawa Habel, lalu dia pukul dan dia bunuh Habel. Sudah diingatkan. Ya, di mana Tuhan tetap menghargai keputusan kita. Diingatkannya sudah, diberinya warningnya sudah. Kemudian kita lihat lagi bagaimana Yesus itu berbicara kepada para murid waktu mereka sedang duduk bersama-sama perjamuan kudus. Ya, hari Paskah itu, perjamuan Paskah. Yesus katakan, salah satu di antara kamu akan menyerahkan aku. Tetapi celakalah bagi dia yang menyerahkan anak manusia. Lebih baik dia tidak dilahirkan. Oh, itu sudah satu peringatan keras loh. Tapi apa yang dilakukan Yudas? Dia tetap pergi. Jadi dari situ saya mengetahui bahwa Yudas itu bukan ditentukan. Tetapi memang Yudas menentukan hidupnya untuk seperti itu. Karena Yesus sudah memberikan peringatan. Ya. Bahkan sebelum dia pergi, Yesus katakan, "Ayo, ya udah lakukanlah apa yang mau kamu lakukan." Saudara yang dikasih Tuhan, ini contoh dicegah dulu. Ya, diingatkan dulu dia. Tetapi tetap dilakukan. Ayo hati-hati kita sebagai manusia. Lalu kita lihat contoh yang Tuhan tidak cegah. Tuhan tahu, ya, di mana ketika Adam dan Hawa itu datang iblis, saya tahu lah, Yesus tahu. Nggak mungkin Allah tidak tahu. Allah ya maksud saya. Karena di PL belum ada Yesus. Yesus itu masih disebut sebagai firman. Ya, Allah itu tahu kok iblis datang. Orang dia maha tahu. Tapi tidak dicegah kan? Nah, saat Hawa dan Adam itu melakukan pelanggaran, itu keputusan mereka. Tuhan tidak cegah. Setelah melakukan pelanggaran, baru Allah datang. Ya. Meskipun di awal sudah dibilang, jangan kau makan ini ya. Tapi waktu mereka mau melakukan, tidak dicegah. Di situ saya melihat Allah tetap menghargai kehendak bebas. Dan di situ saya juga melihat bahwa keputusan kita lah yang membuat hari depan kita seperti ini, seperti itu. Keputusan kita. Lalu yang berikutnya lagi kita lihat contoh orang yang nggak dicegah sama Tuhan. Tuhan tidak mencegah rancangan jahat daripada Daud. Nggak dicegah. Daud itu seorang pemuji penyembah. Tetapi ya tetap juga dia melakukan satu rancangan jahat. Tapi Tuhan tidak cegah.
Setelah dia lakukan, baru Nabi Nathan datang. Kan begitu. Dan di sini yang harus kita ini mengerti dengan baik. Jangan kita merasa gini loh. Ah, nggak apa-apa kok, aman-aman aja. Aduh, bisa bahaya ini. Ya, bahaya loh, bahaya sekali. Bahaya sekali. Sehingga apa? Apa yang harus kita lakukan, saudara? Ya, apa yang harus kita lakukan selama kita hidup? Apa sih yang harus kita lakukan? Yang pertama, mari kita berhenti jahat. Atau bertobat kita sungguh-sungguh dari kejahatan kita. Ya, minta ampun kepada Tuhan atas semua yang sudah kita lakukan. Bahkan kalau bisa, minta ampun kepada orang yang kita sudah jahatin. Minta ampun sama orang itu. Ya, jangan. Kenapa saya katakan begitu? Karena kita akan mempertanggungjawabkan kejahatan kita selama hidup. Jangan pikir udah beres itu. Ya, jangan kita merasa, saya tetap melayani kok, saya tetap dipakai kok. Saya tetap kelihatannya, ada berkat aja kok. Kita merasa sudah aman. Jangan seperti itu. Karena dengan jelas Alkitab mencatat apa? Kita akan mempertanggungjawabkan itu. Saya diangkat kok, saya begini kok, aman-aman aja, sepertinya semuanya baik-baik aja, sepertinya. Ya, sepertinya. Jangan merasa aman meskipun sampai hari ini seolah-olah kita aman. Itu bukan aman loh. Itu keamanan yang semu sebenarnya. ya kita gosipin orang, aman aja gitu. Sepertinya kita tetap dibela. Jangan merasa aman. Ya. Manusia itu bisa membuat kita aman, tapi kita belum tentu aman loh di hadapan Tuhan. Saat para hamba Tuhan yang berkata, kami sudah begini, kami sudah begini. Enggak aman tuh di hadapan Tuhan. Tetap Tuhan bilang, kamu pembuat kejahatan, enyah kamu dari hadapanku. Ya orang-orang seperti itu kan masuk neraka itu maksudnya. Enggak diterima di surga, saudara. Makanya pemahaman sekali selamat tetap selamat itu menurut saya sangat sesat itu. Sangat sesat. Dan itu jahat itu pemahaman begitu. Ya. Daud kita lihat harus menuai perbuatannya sampai mau mati. Dihianatinya dia punya anak buah yang begitu setia kepada dia. Hanya gara-gara seorang wanita yang bernama Batsheba. Sampai mau mati. Kalau kita lihat kehidupan Daud, penuh pengkhianatan kan? Sejak kejadian itu, karena Nabi Nathan sudah katakan kepada dia, apa yang kau lakukan tersembunyi, itu akan terbuka semuanya. Itu sebagai pembalasan kepada dia. Di mana Absalom itu, dengan terang-terangan berzina dengan seluruh gundik-gundik Daud. Sampai mau mati, dia sudah sekarat pun anaknya bisa berpesta. Coba, kan kurang ajar itu anak. Tetapi itu adalah dampak dari perbuatannya. Itu menunjukkan bahwa tidak ada yang tidak Tuhan lihat, saudara. Jangan-jangan apa yang sedang kita alami pun sekarang itu dampak daripada perbuatan kita dulu. Itu adalah satu bukti bahwa Allah tidak diam dalam kehidupan kita meskipun kita jahat. Itu bukti bahwa aku tidak aman saat aku jahat. Nah itu. Ada tabur dan tuai selama hidup. Ananias dan Safira mati, saudara, putus nafasnya. Itu bukti bahwa dia melihat segala sesuatu, bahwa tidak ada yang aman ketika kita berlaku yang jahat. Makanya berhentilah kita jahat. Berhentilah kita jahat. Ayo. Siapapun kita. Apalagi kita yang sudah melayani. Ayo berhenti jahat. Jangan diteruskan itu. Ya, ini yang pertama yang harus kita lakukan. Berhenti dari kehidupan kita yang jahat itu. Nggak bisa kita berpura-pura di hadapan Tuhan. Nggak ada artinya. Tuhan kok mau dibohongin, kan bodoh sekali kita. Ya, nggak bisa kita bermain-main dengan Tuhan. Nggak bisa. Hidup kudus. Hidup dalam kebenaran. Hidup dalam integritas. Kalau nggak usah ikut dia. Harga sorga itu mahal. Sekali lagi saya mengingatkan. Harga soal itu mahal sekali. Sorga itu. Lalu yang berikutnya adalah. Mari kita berjalan dalam kebenaran selama hidup. Ayo kita berjalan di dalam kebenaran selama kita hidup. Hiduplah di dalam kebenaran. Tinggalkan dosa itu. Ayo terus memperbaharui diri. Perbaiki diri kita.
Perbaiki mulut kita yang suka begini, yang ngomongin orang yang tidak benar. Suka menggosip, berhenti. Ya menggosip itu kan kita berbicara sesuatu yang bukan faktanya gitu loh. Kalau fakta ya tidak apa-apalah, omonglah. Kalau itu fakta. Tapi kalau bukan fakta, itu kan sebuah karangan saja. Ataupun merupakan sebuah anggapan doang. Padahal bukan seperti itu sebenarnya. Ayo berbuatlah yang benar, berlakulah yang benar. Karena semua perbuatan kita itu dilihat Tuhan. Saat kita nonton film-film yang nggak benar pun, itu Tuhan lihat semua itu. Walaupun nggak ada yang tahu manusia, hanya kita. Kita manusia sendiri yang tahu hal itu. Tapi Tuhan pun melihat itu. Ayo saudaraku yang dikasih Tuhan. Saya mengajak kita semuanya, ayo kita sama-sama berubah. Segala sesuatu dilihat oleh Tuhan loh. Segala sesuatu semua diketahuinya. Semuanya. Nggak ada yang bisa kita sembunyikan. Tiada yang tersembunyi bagi Allah kita. Bahkan yang ada di dalam hati kita pun Dia tahu dengan pasti. Inilah firman Tuhan untuk kita semuanya. Ya, untuk saudara dan juga saya. Ayo kita berubah. Kalau bangsa Israel saja tidak masuk tanah Kanaan, apa pula spesialnya kita? Bukankah bangsa Israel itu bangsa pilihan? Nah, apa bedanya mereka dengan kita? Mereka tidak bisa masuk tanah Kanaan karena mereka tidak mau taat kepada kebenaran. Ya, apalagi kita kalau kita tidak mau taat. Sama saja. Ya. Ayo kita berubah bersama-sama. Ayo kita hidup sesuai dengan standar firman Tuhan. Ayo kita hidup berintegritas, hidup di dalam kebenaran. Ayo munculkan terus karakter-karakter ilahi, karakter seperti karakter Yesus. Kiranya firman ini memberkati kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.